Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Ramadan dengan NIM akhir 3010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas 11, di mana di sini saya membuat sebuah autentikasi seperti itu, menggunakan ada sessionnya gitu untuk halaman login dan register. Sebelumnya di sini saya dapat tugas LKM. Nah, di sini mengerjakan sebuah website di mana terdapat 3 buah halaman, halaman registrasi, halaman login, dan halaman beranda dengan ketentuan seperti berikut. Oke, langsung saja. Di sini untuk aplikasi website yang sudah saya buat, sudah saya upload di server pb.wilcom. Nah, di sini untuk tampilan pertama itu ada halaman login ya. Nah, di sini ada halaman login. Di sini saya ingin mengakses di sini untuk login sistem register login di sini. Jadi kalau kita sebagai user belum melakukan login, maka tidak akan dapat mengakses halaman dashboard. Tapi ketika kita sudah login, kita dapat mengakses halaman dashboard seperti itu. Dan ketika kita sudah bisa mengakses halaman dashboard, kita tidak bisa mengakses halaman login dan registrasi. Untuk mengakses login dan registrasi ketika kita berada di halaman dashboard, maka kita harus logout terlebih dahulu dari akun kita untuk keluar dari session loginnya itu tadi. Nah, baru bisa masuk ke halaman login dan register seperti itu. Jadi di sini misalkan di sini ya untuk halaman dashboardnya itu ada di user/dashboard ya. Coba kita akses langsung di sini. Nah, tidak bisa ditolak, langsung ke halaman login seperti itu. Nah, di sini ada halaman login, lalu di sini ada halaman register ya. Di sini ada klik link di sini register daftar. Nah, ini untuk halaman registernya. Seperti itu. Jadi kalau mau masuk ke login tadi tinggal klik link di bawah. Nah, ini halaman loginnya. Ada username dan password. Sedangkan kalau di register itu ada ketambahan kolom email seperti itu. Jadi coba untuk pertama kali kita coba register dulu ya. Register kita dengan coba kita masukkan email, lalu username-nya ya Alif RMDN, misalkan Alif Ramadan. Lalu untuk passwordnya itu kita bikin 8 ya. Soalnya saya sudah membuat sebuah validasi untuk inputannya itu, untuk inputan passwordnya itu minimal 8 karakter. Misalkan di sini kita menginputkan 4 karakter ya. Coba kita jalankan. Nah, kolom judul minimal input 8 karakter. Mungkin ada sedikit kesalahan di sini kolom password ya. Kolom password. Oke, di sini halaman registernya. Jadi untuk validasinya itu ya tidak boleh kosong. Terus selanjutnya password itu minimal 8 karakter seperti itu. Mungkin kita register dengan isian yang benar ya. Di sini tadi Alif RMDN, lalu di sini passwordnya 1234567 Misalkan kita inputkan data seperti ini ya, kita submit. Nah, ketika sudah submit, kita itu diarahkan ke halaman dashboard. Nah, ini tadi view user dashboard ya, baru bisa diakses ketika kita register atau login seperti itu. Nah, ketika kita sudah di halaman dashboard, coba kita misalkan ke halaman login ya, ini out login. Nah, tidak bisa. Kita kembali ke halaman dashboard. Lalu ketika kita halaman register misalkan, nah
tidak bisa juga ditolak, lalu kembali ke halaman halaman dashboard ya. Nah, di sini untuk menu-menunya yang lain yaitu sama seperti yang pertemuan sebelumnya di pertemuan 10 aplikasinya. Nah, saya cuman tambahkan halaman login dan registernya seperti itu. Untuk halaman dashboardnya mirip lah. Oke, di sini di aplikasi ini itu ada untuk kita mengakses halaman login dan register, kita harus logout terlebih dahulu, logout dari session yang sudah kita bikin tadi saat kita login atau register. Jadi sekarang kita logout, nah, baru kita bisa mengakses out login. Sekarang kita kembali ke halaman portofolio tadi. Nah, tidak bisa nih, sudah saya klik di sini di pojok kiri atas. Nah, kita klik, nah itu tidak bisa kembali karena kita belum login, seperti itu. Itu tampilan mungkin penjelasan tampilan untuk website saya ya. Di sini tadi register dan login. Jadi seperti itu ya, ketika kita belum login atau register kita tidak bisa mengakses halaman dashboard, dan ketika kita sudah di halaman dashboard kita tidak bisa mengakses halaman login atau register karena kan kita sudah dalam keadaan sudah login seperti itu. Jadi tidak bisa mengakses halaman login dan register sebelum kita mengklik tombol logout seperti itu. Untuk susunan program saya mungkin saya hanya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada beberapa file di sini ya. Di sini ada folder view, terus di sini ada config untuk database, dan ada folder app. Mungkin saya besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada app, isinya model dan controller. Lalu di sini ada config untuk database-nya, lalu di sini ada tampilan view. Tampilan view di sini ada create dashboard, portfolio, dan update seperti itu. Dan untuk login registernya ada di folder out di sini. Tuh, jadi untuk login register ini saya menggunakan session ya. Jadi ada di controllernya. Nah, di sini autentikasi controller ya. Di sini ada fungsi login, terus ada fungsi register, lalu ada fungsi logout di sini. Nah, ini fungsi logout. Jadi untuk login dan register itu saya membuat sebuah session ya, session start dengan variabel datanya dollar sessionnya ini. Nah, di sini saya menaruh nama pengguna, email, ID user, dan is out. Jadi untuk mengecek apakah user ini dalam keadaan login atau tidak, itu saya menggunakan variabel is out ini. Is out maksudnya apakah sedang dalam keadaan login seperti itu. Dan ketika menjalankan fungsi login dan fungsi register itu is outnya itu true ya, seperti itu. Dan ketika menjalankan fungsi logout di sini sessionnya itu kita destroy gitu, kita hapus lah. Jadi variabel-variabel yang tadi itu dihapus dari session gitu. Jadi ketika kita pencet logout berarti kan sessionnya sudah habis itu. Nah, itu untuk validasi untuk menuju halaman dashboard dan login itu menggunakan variabel is out ini tadi itu. Jadi kalau di halaman dashboard itu ngecek apakah session is outnya itu tidak kosong. Di sini untuk pengkondisian untuk mengembalikan ke halaman login ya. Jadi dicek dulu apakah session is outnya itu ada tidak gitu. Jika isetnya itu tidak ada session is out, maka dia akan jadi di sini ada pengkondisian ya. Ada dua kondisi yaitu ngecek session is outnya sama session is out sama dengan true-nya itu dicek. Ketika session is outnya itu tidak ada dan session is outnya itu bernilai
tidak true gitu atau false. Nah, itu akan mengembalikan ke halaman login. Seperti itu. Jadi dicek dulu untuk di sini untuk mengakses, sebelum mengakses halaman ini maka menjalankan fungsi di sini dulu gitu. Jadi ada di sini session start untuk memulai session gitu. Jadi untuk setiap halaman itu disediakan session start seperti itu. Session start terus tadi yang condition tadi mengecek apakah ada session is out atau nilai is out itu bernilai tidak true atau false. Nah, itu kalau begitu maka mengarahkan ke halaman login. Begitu juga di halaman-halaman lainnya gitu, di portofolio seperti aplikasi di tampilan tugas 10 kemarin. Nah, di sini kita cek juga apakah session is out-nya itu kosong atau session is out-nya itu bernilai tidak true atau false. Ketika itu kondisinya terpenuhi, maka menjalankan fungsi untuk mengembalikan ke halaman login agar user login terlebih dahulu sebelum mengakses halaman dashboard, portofolio, tambah atau update gitu ya. Jadi di create juga ada, di update juga ada. Tapi nah di halaman login dan register juga ada, tapi pengondisinya beda gitu. Jika di sini sama tadi ya, session start, lalu pengondisiannya di sini untuk kondisi pertama itu jika session is out itu ada isinya dan session is out itu bernilai true, maka dia akan mengembalikan ke halaman dashboard. Kebalikannya yang tadi ya, jadi tadi itu ngecek sessionnya itu kosong, jadi kalau kosong ke login. Nah, kalau di sini apakah sessionnya itu ada isinya gitu, sessionnya itu mengandung variabel is outnya itu tadi, maka akan menjalankan mengembalikan tampilan ke halaman dashboard seperti itu. Jadi emang ditaruh di atas sini untuk functionnya. Jadi sebelum mengakses halaman login dia akan ngecek terlebih dahulu gitu. Sama juga di halaman register ngecek juga. Jadi session is out-nya itu ada isinya dan session is out itu bernilai true, maka dia akan kembalikan ke dashboard. Itu untuk pengondusian sederhana halaman dashboard dan halaman outnya, autentikasinya itu yaitu login dan register seperti itu. Dan untuk di model seperti ini ya, ada get data. Jadi kalau login itu kan kita memerlukan untuk mengecek data dari database. Jadi apa yang kita inputkan yaitu username dan password itu dicek dulu di sini, dicek dulu di out controller. Nah, untuk mengeceknya itu membandingkan dengan data yang ada dari database. Nah, di sini ada dolar data ini untuk ambil dari database. Jadi nanti setelah mendapatkan datanya, lalu di sini melakukan pengecekan gitu, apakah username dan passwordnya itu sama gitu nilainya dengan yang ada di database. Jika sama, maka akan membuat sebuah session gitu, session terus menuju halaman dashboard seperti itu. Lalu untuk register, di sini register kita validasi dulu ya apa yang dimasukkan, yang diinputkan. Lalu setelah itu kita ngecek apakah username yang kita registerkan itu sudah ada atau belum. Jadi untuk aplikasi untuk autentikasi itu kan username tidak boleh sama ya antar user gitu. Nah, jadi untuk username atau nama pengguna itu diusahakan berbeda. Nah, di sini validasinya seperti ini. Jadi ngecek apakah ketika kita masukkan registrasi itu kan ada inputannya kan ya. Nah, inputannya itu disimpan di $post username, itu dicek apakah ada di tabel user gitu. Kalau misalkan ada ya nanti munculin alert username sudah dipakai seperti itu. Nah, sudah misalkan username itu belum pernah dipakai sama sekali, maka akan menjalankan fungsi di bawahnya yaitu register. Nah, di sini register itu untuk menginsertkan email, username dan password ke dalam database. Kemudian membuat sebuah session seperti itu. Sama seperti login tadi, membuat sebuah session seperti itu. Dan untuk logoutnya itu sendiri, di sini ada fungsi session start, session unset, lalu ada session destroy seperti itu.
Dan ketika sudah sessionnya itu dihapus, maka akan mengembalikan ke halaman login lagi. Seperti itu. Jadi kenapa ketika mencet logout itu bisa ke halaman login, karena sessionnya itu sudah dihapus. Terus ini diarahkan ke halaman login. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.